kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas kenikmatan yang diberikan kepada kita, sehingga saat ini kita bisa menjalankan ritual akademik, yaitu perayaan wisuda sebagai bentuk kulminasi dari proses belajar para wisudawan di Universitas Negeri Padang ini. Tidak lupa saya mendoakan mudah-mudahan saudara-saudara menjadi orang yang sukses. Kok tidak amin? Amin saja disuruh. Sekali lagi mudah-mudahan saudara-saudara menjadi orang yang sukses. Berarti memang tidak ada orang yang tidak ingin sukses. Demikian juga kalau saudara nanti menjadi orang yang sukses, jangan lupa senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Saudara-saudara sekalian, pidato Pak Rektor kategorinya adalah kategori pidato ilmiah. Oleh karena itu, saya tidak mempredikati apa yang saya katakan ini sebagai pidato ilmiah, tetapi saya ingin mengajak pada saudara-saudara, khususnya wisudawan-wisudawati, untuk mencoba perjalanan kehidupan manusia, termasuk perjalanan kehidupan kita. Pada hakikatnya tidak ada orang yang tidak ingin sukses. Sukses tidak ditunggu, tetapi sukses harus dijemput. Saudara tidak bisa ingin sukses tetapi tidak payah-payah, tidak kerja keras. Kesuksesan harus dijemput, harus diraih. Dan saat ini saudara telah satu tahap menjadi orang sukses, telah selesai mengikuti pendidikan di Universitas Negeri Padang ini. Untuk mempertegas itu, maka kami ingin saudara-saudara sekalian memperhatikan video singkat kira-kira 1 menit. Dan marilah kita renungkan pesan yang ada di dalam kejadian itu. Kami persilakan videonya. Sebelumnya, Mas. Betul tadi itu betul. Bukan ini yang tadi.
Kehidupan yang memiliki cita-cita. Seekor ulat, dia sadar betul kehadirannya itu banyak resistensi. Tidak banyak orang yang mengeluh-elukan, tapi justru melihat ulat, orang mengejek, orang menghina, atau bahkan saking jengkelnya dibunuhlah ulat itu. Saya kira juga analogi itu sama dengan kita. Ketika kita belum menjadi apa-apa, tidak pernah kita ini dihitung oleh orang lain. Kemudian ulat itu kepingin dirinya menjadi binatang yang bermanfaat. Maka ada satu proses di kepompong. Berpuasa di situ, bertapa di situ. Setelah bertapa, kalau kita sama, jadi ketika ingin menjadi sarjana, bertapa dulu. Bentuk tapanya tentu saja berbeda, bukan diam, tetapi saudara-saudara beraktivitas. Setelah jadi kepompong, kemudian jadilah kupu-kupu. Ketika jadi kupu-kupu, maka orang pada menyambutnya. Semuanya mengatakan, oh indah sekali. Bahkan sejarah perjalanannya sudah dilupakan. Yang dilihat adalah fenomena yang sekarang terjadi. Apa yang bisa kita petik, saudara-saudara sekalian? Saudara saat ini menjadi seorang sarjana. Tentu ini adalah babak baru memasuki kehidupan yang nyata, kehidupan yang sebenarnya, berada dalam satu ekosistem sosial yang lebih kompleks. Yang ekosistem sosial itu menuntut kehadiran saudara. Pertanyaannya adalah, apakah saudara layak sebagaimana yang diharapkan oleh ekosistem itu, atau kita ini malu-malu? Kehidupan baru di hadapan kita dan kita harus menjadi aktor. Saudara-saudara saat ini barangkali sangat berbahagia. Sampai di rumah, saudara sudah mulai berpikir, besok saya ngapain? Besok lusa ngapain? Rasanya pertanyaan dari masyarakat itu lebih gagah kita menjawab ketika kita menjadi mahasiswa daripada kita baru lulus. Wah, kuliah di mana? Di UNP, Pak. Wah hebat, salam. Oh sudah lulus, terus sekarang kerja apa? Itu paling menyakitkan. Tetapi pertanyaan itu, pertanyaan yang logis, mungkin bagi orang yang tidak sanggup menjawab, mendengar pertanyaan itu, merasa sakit hati. Tetapi saudara-saudara sekalian, jangan kecil hati. Saudara selama menjadi mahasiswa di Universitas Negeri Padang ini telah ditempa bukan hanya sekedar penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang tadi disampaikan Pak Rektor, tetapi juga karakter, percaya diri, tidak suka mengeluh, berani menghadapi orang, komunikasi dengan bagus, cara berpikir yang optimis dan husnuzon, selalu berpikir baik sangka pada yang lain. Itu adalah, saya kira itu semua telah diajarkan dari Padang ini.
ketika saudara berhadapan atau ketika saudara masuk pada ekosistem sosial yang lebih luas, itulah yang diharapkan, itulah yang dimiliki, itulah yang harus digunakan. Saudara-saudara sekalian, kalau saudara ingin sukses, maka kuasailah modal karakter yang tadi saya katakan. Jangan suka mengeluh. Mengeluh itu jalan mundur. Mengeluh itu energi negatif yang mempengaruhi saudara, yang mempengaruhi otak saudara, sehingga otak saudara tidak bisa berjalan dengan baik. Saya kasih contoh, ada satu cerita yang menarik. Ada 3 orang yang orang itu jalan, kemudian untuk untuk sampai pada tempat tujuan dia harus nyebrang sungai. Sungainya itu dalam, nyebrangnya itu harus melompat. Kemudian di situ ada Pak Tani bertanya, akan kemana bapak-bapak ini? Mas-mas ini akan kemana? Saya mau ke sana, Pak. Nah, kemudian tanya si orang 3 itu kepada petani, Pak Tani, kalau orang-orang sini mau ke sana itu apakah harus melompat? Iya, harus melompat. Mas kan juga harus melompat. Mas berani nggak melompat? Waduh, saya dulu itu biasa melompat, tapi sekarang ini saya takut nanti kalau kaki saya patah. Berekius itu menyelinap, seolah-olah benar yang diomongkan itu, padahal itu salah. Kenapa salah? Karena substansi dari statementnya itu adalah dia beralasan, mengeluh, nggak berani. Kemudian yang kedua, dia mengatakan, saya sebenarnya berani dan bisa, tetapi saya takut dengan orang tua saya. Begitu pula yang ketiga. Akhirnya ketiga-tiganya tidak jadi. Tetapi ketiga-tiganya itu suudzon pada dirinya, menjudgment dirinya bahwa dirinya tidak mampu. Akhirnya Pak Tani menunjukkan jalan yang lain. Kalau begitu, Mas, balik saja. Nanti lewat sana. Di sana itu ada jalan yang tapi agak jauh. Apa bilang? Enggak apa-apa. Ketiga-tiganya balik. Ketika 3 orang itu balik, di arah berlawanan ada anjing. Ada anjing yang menyala-nyala, dan ketiga-tiganya takut setengah mati dengan anjing. Kemudian 3-tiganya dikejar anjing untuk menyelamatkan diri. Satu-satunya cara memang harus melompat sungai. Ketiga-tiganya melompat, pas, melompat. Setelah itu dia bangun, 3-tiganya. Loh, kok bisa ya? Sesuatu yang belum kita lakukan, jangan sampai kita judgment bahwa kita tidak bisa. Sekecil apapun kalau kita di dalam hati kita mengatakan tidak bisa, pasti itu tidak akan bisa. Tapi juga begitu, sesuatu hal yang besar, tetapi kalau kita ini optimis dan kita yakin, insya Allah bisa. Inilah sebenarnya kehidupan kita. Apa yang bisa dipesan, apa yang bisa disampaikan pada saudara-saudara? Saudara-saudara seorang sarjana, baik strata 1, strata 2 maupun strata 3.
saudara harus menampilkan sebagai seorang sarjana. Sudah tidak boleh cengeng, sudah tidak boleh anak mama, tetapi tunjukkanlah kemandirian saudara. Segala sesuatu jangan menuntut kesempurnaan, tetapi lakukanlah apa yang ada untuk mencapai sesuatu yang maksimal. Tayangan kedua saya kira nanti juga akan memberikan pesan, dan marilah kita lihat yang kedua. Walaupun kameraku tidak sebagus milik mereka, aku tidak boleh malu dengan kamera milikku. Aku akan membuktikan kepada mereka, aku pasti bisa memberikan hasil yang terbaik. Percaya diri dengan apa yang saudara miliki. Cerita singkatnya, ada informasi lomba foto, tetapi HP-nya jadul, kameranya jadul, kemudian dia berupaya mengikuti lomba itu. Ternyata kemudian terus juara 1. Artinya apa? Tidak ada hidup ini yang sempurna. Untuk mencapai sesuatu tidak perlu menunggu sempurna, tetapi yang didahulukan adalah niat dan niat yang kuat. Kalau saudara saat ini punya cita-cita, peliharalah cita-cita itu, dan kemudian kejarlah cita-cita itu, dan kemudian fokus mengejar cita-cita itu. Ada cerita lagi, lomba kata manjat gedung. Lomba kata manjat gedung, waktu itu diumumkan ada lomba kata manjat gedung. Kemudian masyarakat kata itu membuat isu, tidak mungkin, kita ini tidak bisa. Artinya kata manjat. Kemudian setelah yang daftar banyak, dimulailah lomba manjat gedung. Semua penonton itu ketika lomba itu dimulai tepuk tangan, tetapi yang diungkapkan apa? Jatuh. Bukan kok terus itu. Jatuh. Akhirnya yang ikut lomba kakaknya berpikir, oh ya, wong ini tidak mungkin kok saya ikut, makanya saya jatuh saja. Makanya saya menjatuhkan diri, tidak mungkin. Karena masyarakat kata sudah meyakini bahwa itu tidak mungkin. Tetapi saudara-saudara sekalian, ada satu kata yang itu sampai dengan titik finish di atas. Padahal sorak gembita penonton itu jatuh. Tetapi ada satu kata yang sampai dengan titik finish di atas.
kemudian turun masyarakat kata pada mengerumuni, tanya, kok bisa sampai di atas, itu gimana ceritanya? Cerita punya cerita, ternyata ada satu kata itu yang tuli, yang tidak bisa mendengar. Ketika masyarakat kata bertepuk tangan, jatuh itu bagi dia tidak dengar, tapi dia fokus sampailah pada titik. Pesan apa sebenarnya yang bisa kita lihat? Kita ini punya cita-cita, tetapi tidak sampai pada titik. Kenapa? Karena gangguan lingkungannya itu lebih kuat. Kalau saudara tidak memiliki komitmen yang kuat, tidak memiliki integritas yang kuat terhadap cita-cita saudara, maka ibaratnya itu tadi, jatuh, Anda jatuh. Jadilah orang yang tuli. Jadilah orang yang tuli. Jangan menjadi orang yang mudah dipengaruhi. Ini saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara yang saya banggakan, kok ini jadinya ngantuk semua. Karena nggak menikmati dia orang. Kalau ngantuk saya akhiri saja. Jadi kita meyakini bahwa di dalam tubuh kita energi positif. Kalau saudara bisa memanage energi positif, saudara itu tinggal satu langkah untuk hidup yang lebih sukses lagi. Tetapi kalau saudara itu memelihara energi negatif, maka perjalanan Anda belum jelas kapan itu akan berakhir. Apa sebenarnya energi positif? Husnudon itu energi positif. Suka menolong orang lain itu energi positif. Peliharalah itu semua dalam rangka menyempurnakan diri supaya saudara menjadi orang yang benar-benar hebat. Terakhir saya ingin mengajak saudara dan tayangan lagi yang insya Allah ini menggambarkan sebagian, kira-kira sebagian dari yang saudara akan alami. Kami persilakan. Nonton kota ini motivator nih. Sejak kecil, saya selalu tahu apa yang saya inginkan, selalu tahu apa yang ingin saya raih. Dengan kerja keras, dengan tangan saya sendiri. Bapak Yati. Sampai pada suatu hari, saya diingatkan sesuatu yang mengubah hidup saya. Jadi, apa pernah kamu melihat tangan dari Ibu saya tukang sampah, Pak. Tangannya selalu kotor. Saya tidak pernah perhatikan tangan ibu saya. satu tangan ada ibu jari, dua tangan ada sebagian. Sekarang kamu pulang ke rumah, kalau kamu sudah paham, kalau kamu sudah mengerti, kamu kembali lagi ke sini dan kamu pulang. Selama ini, saya tidak pernah memperhatikan tangan ibu saya. Tangan yang merawat saya.
membesarkan saya, menjaga saya, melindungi saya. Bu, Jadi pulang. Gimana hasil wawancaramu? Kalau nggak diterima nggak apa-apa. Pokoknya kan udah usaha kan? Boleh lihat tanganmu kan? Kenapa kamu mau meramal? Bisa baca dari tanganku. Kenapa? Ibu waktu bersihin bekas bangku besi, ibu nggak lihat aja, luka aja. Waktu itu ibu lagi nyapu di jalan, kamu telepon, bilang bahwa kamu lulus tes yang pertama yang agak bagus. Nah, ibu senang banget. Nggak lihat lagi ada kayu yang ngempit di pakai sapu ibu. Yati. Pagi Pak. Lagi. Gimana? Semuanya terlihat berbeda hari ini Pak. Maksudnya? Dua tangan sebentar. Tangan ibu saya dan saya. Dua bentuk. Dan bila besar, kita bisa menjadi lebih kuat. Tangan ibu saya tidak hanya membesarkan saya, tapi juga merupakan sebuah pengorbanan dalam membesarkan saya. Dan keberhasilan datang dari sebuah pengorbanan. Apapun hasilnya, kita tidak akan menyerah pada komitmen. Bagus Yati. Oke Yati, selamat datang di keluarga kami. Mulai sekarang, saya jadi yang bersih. Makasih ya. Kasih tepuk tangan. Ketika saudara sukses pada titik apa saja, termasuk saat ini, saudara harus ingat bahwa kedua orang tua saudara telah berkorban jiwa raga dalam rangka mengantarkan kita menjadi orang yang sukses. Oleh karena itu kami mendoakan mudah-mudahan saudara-saudara menjadi orang yang sukses dan senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau nerima itu siapa? Yang sudah mau nerima? Itu yang dikasih. Berikutnya foto bersama. Untuk itu kami undang juga Bapak Ibu Wakil Rektor, Ketua Senat Akademik, Ketua MWA, Senior Eksekutif, dan Ketua ILUMI.